Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan ngaji kita, ngaji belajar urip. Kali ini bahasan kita mengenai kemerdekaan. Seperti yang sering kita dengar atau kita tahu bahwa kata merdeka biasanya dihubungkan dengan satu negara, jadinya menjadi negara yang merdeka. Kebalikannya adalah negara yang dijajah atau terjajah. Dan negara yang terjajah itu identik dengan penderitaan, kemelaratan, pemaksaan, perbudakan, penyiksaan diri, dan seterusnya. Si penjajah semau-maunya, seenak-enaknya memaksakan kehendak, menindas, merampas, dan seterusnya. Karena tidak tahan dijajah, akhirnya terjadilah pemberontakan, peperangan, dan korban pun berjatuhan, berkelimpangan, dan tidak bisa dihindari. Merdeka atau mati, itulah semboyan yang dikobarkan di mana-mana, bahwa mati itu lebih baik daripada dijajah dan menderita selama-lamanya. Tidaklah mengherankan bila di banyak negara yang mengalami penjajahan, mengalami peperangan, banyak melahirkan pejuang-pejuang yang hebat, pemberani, cerdas, dan tahan penderitaan. Sehingga setelah negara tersebut merdeka, pantaslah mereka menyandang gelar pahlawan. Itulah gambaran seputar penjajahan dan kemerdekaan secara umum yang terjadi di banyak negara. Lalu bagaimana dengan kita yang lahir di negara yang telah merdeka? Apakah ada hubungannya dengan penjajahan dan kemerdekaan? Kita mengenal apa itu makrokosmos dan mikrokosmos, dunia besar dan dunia kecil. Tentunya kita juga harus mengenal negara besar dan negara kecil. Satu wilayah negara yang besar biasanya terdiri dari beberapa pulau atau beberapa provinsi, dan beberapa provinsi terdiri dari beberapa kabupaten dan seterusnya. Sedangkan negara kecil adalah diri kita sendiri. Diri setiap orang adalah negara kecil. Apakah negara kecil diri kita telah merdeka? Apakah kita pernah bertanya tentang kemerdekaan diri? Merdeka dari penjajahan diri, dan siapa penjajahnya? Diri yang merdeka adalah diri yang bebas dari penjajahan diri. Seperti yang kita tahu bahwa kita punya akal dan nafsu, punya kemampuan dan kemauan. Akal yang sehat dan kuat mampu mengendalikan kemauan-kemauan kita, dan sebaliknya, keinginan-keinginan yang terlalu kuat dan akal yang lemah membuat kita menjadi budak nafsu. Inilah penjajahan diri. Anak-anakku, murid-muridku, seperti yang kita tahu bahwa penjajah selalu berwatak menindas, memaksa, memerkosa. Demikian juga penjajah diri kita, yaitu nafsu atau keinginan kita. Keinginan kita yang begitu banyak telah menjajah diri kita, habis-habisan. Ingin selalu senang, ingin makan enak terus, ingin harta sebanyak-banyaknya, ingin kuasa selama mungkin, ingin selalu dipuji orang, ingin benar sendiri, ingin menang sendiri, dan seterusnya. Benarkah kita sadar akan hal ini? Bukankah penjajahan identik dengan penderitaan?
Bila sekarang kita merasa menderita, pastilah akibat penjajahan. Namun sayangnya, sedikit sekali di antara kita yang telah menyadari hal ini, sehingga banyak yang menganggap bahwa penderitaan itu adalah takdir semata. Dan bila kita anggap takdir, itu berarti Tuhanlah yang salah atas penderitaan kita. Benarkah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menghendaki kita menderita? Kesadaran diri bahwa kita punya nafsu, keinginan, mestinya membawa kita secara sadar tampak dari selalu menuruti kemauan tanpa mengukur kemampuan. Penderitaan kita seringkali disebabkan lemahnya kendali diri kita atau terlalu kuatnya nafsu kita. Bila penjajah itu terlalu kuat dan menguasai sepenuh-penuhnya seluruh negeri, lalu kapankah kemerdekaan itu terwujud? Adakah kemerdekaan tanpa perjuangan? Adakah perjuangan tanpa kesadaran dan tanpa pengorbanan? Sedangkan sebagian besar dari kita menganggap bahwa pengorbanan begitu menakutkan. Bukankah hantu yang paling menakutkan itu adalah hantu kerugian? Setiap orang pasti takut dengan rugi. Benarkah kita ingin merdeka? Lalu untuk apa? Ada ungkapan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas menuju kemakmuran. Bisakah negara yang terjajah itu mengalami kemakmuran? Tentu saja tidak. Merdeka adalah modal. Bila kita punya modal tapi kita sia-siakan, juga tak ada gunanya. Tanpa modal, kita pun tak bisa apa-apa. Bila kita telah sadar, mestinya modal itu kita gunakan sebaik-baiknya. Jembatan emas itu artinya kesempatan seluas-luasnya. Kita gunakan kesempatan itu semaksimal mungkin. Cerita-cerita orang sukses selalu berhubungan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan pantang menyerah. Para pengusaha-pengusaha sukses telah membuktikan bahwa kesuksesan tidak datang menghampiri kita yang suka duduk saja bermalas-malasan, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu baru senang kemudian. Demikian peribahasa yang sering kita dengar, namun sering juga kita abaikan. Ger anak-anakku, murid-muridku, marilah kita perhatikan bagaimana hidup itu berjalan. Telah ribuan tahun berjalan, bahkan mungkin telah jutaan tahun. Hukum alam menceritakan kepada kita bahwa setiap makhluk hidup berjuang untuk mempertahankan kehidupannya. Tumbuhan dan binatang pun punya insting untuk berjuang mempertahankan hidupnya. Sebagai anugerah dari Yang Maha Pemurah, apalagi kita manusia yang dikaruniai akal sehat. Kita harus melatih akal kita sebaik-baiknya agar dia sehat dan kuat. Sedangkan latihan yang paling baik adalah dengan cara sesering mungkin memikirkan ciptaan-ciptaan Tuhan, memikirkan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan itu bisa dilakukan manakala secara istiqomah kita menanam wirid Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar atau takbir adalah salah satu dari kalimah-kalimah thayyibah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita istiqomah melakukannya, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukainya. Sebagaimana orang tua yang sangat senang kepada anaknya yang penurut dan selalu taat. Apapun yang menjadi kebutuhan si anak akan dicukupi, akan dipenuhi tanpa si anak itu meminta.
Termasuk bila si anak mengendaki kemerdekaan diri. Si anak dijadikannya pejuang yang tangguh sehingga memiliki naluri kebenaran, naluri kebaikan yang amat kuat. Setiap ucapnya, pikirnya, setiap langkah lakunya menuju kepada kebaikan dan kemaslahatan, baik bagi diri sendiri, keluarganya, maupun orang lain. Ibarat sebuah negara yang telah terbebas dari penjajahan, telah merdeka penuh. Pemimpinnya adil, penduduknya senang bekerja keras dan bekerja cerdas. Negara makmur adalah tinggal menunggu waktu. Dan negeri impian akan segera terwujud. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertora harjo, tansah murah kang tinuku, tansah dukul kang tinandur. Semoga Tuhan memudahkan jalan kita mewujudkannya. Amin. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mudah-mudahan selalu bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.